Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Di mana saja kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Nama saya Ridho Hamidodo, NIM A1C3199095. Video berikut ini adalah video mengenai tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya mengenai Coronavirus Disease 19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 19 atau dalam bahasa Indonesianya wabah virus corona 19. Mengapa 19? Karena virus ini ditemukan pada akhir tahun 19 sekitar bulan Desember dan meledak sekitar pada tahun 2020 tanggal 25 Januari tahun 2020. Nah, letaknya ini tepatnya di Wuhan, Cina untuk pertama kali. Diduga corona ini dibawa dari kelelawar yang disantap oleh manusia. Namun sayangnya virus ini tidak hanya disebarkan melalui hewan ke manusia, melainkan juga manusia ke manusia yang menyebabkan pandemik di dunia saat ini. Mengapa corona menjadi pandemik di dunia saat ini? Karena penyikapan virus corona ini oleh dunia sangatlah lamban, di mana saat ditemukan virus ini, transportasi dunia masih berjalan seperti biasa. Dan akhirnya kita sudah sangat terlambat untuk menyadari bahwa virus ini sangat berbahaya bagi manusia. Corona hingga saat ini masih mewabah. Namun, untuk beberapa negara telah mengalami penurunan angka kematian, seperti Cina, Italia, Vietnam, dan Hong Kong. Amerika Serikat juga sudah mulai membuka barbershop, tato, dan salon. Dan juga baru-baru ini Amerika juga sudah membuka layanan-layanan umum seperti taman, sehingga warga negara Amerika telah bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Banyak sekali yang terkena dampak dari virus corona ini, dari tenaga-tenaga medis, penyedia jasa, pegawai kantoran, pengusaha-pengusaha kecil, dan bahkan siswa seperti kita, siswa seperti saya, mahasiswa seperti saya, di mana kami dituntut untuk belajar di rumah. Kami tidak mendapat kebebasan untuk menuntut ilmu saat ini, di mana kami tidak dapat melakukan pendidikan secara langsung, di mana itu akan berdampak pada kurangnya pengalaman kami dalam mendapatkan ilmu-ilmu pendidik. Lalu, siapakah yang bertanggung jawab atas virus corona ini? Saat ini, kita sendirilah yang merupakan orang yang bertanggung jawab atas virus corona ini. Anggaplah kita sendiri yang membawa virus ini. Anggaplah kita sebagai yang terinfeksi namun tidak menampakkan gejala, atau orang sehat tapi membawa virus. Oleh karena itu, lakukan beberapa cara yang dianjurkan oleh para ahli, seperti menggunakan masker. Penggunaan masker ini sangat bebas. Bisa menggunakan masker kain ataupun masker medis lainnya. Untuk warga sipil, sebaiknya menggunakan masker kain karena keterbatasan alat-alat medis yang diperlukan oleh tenaga medis yang bertarung di garis depan untuk melawan virus corona ini. Maka kita harus membantu mereka dengan menggunakan masker kain. Masker kain ini juga dapat menangkal virus corona, karena virus corona ini saat ini masih dalam bentuk droplet ataupun masih dalam bentuk cairan. Ukuran dari virus corona ini juga saat ini masih dalam ukuran besar yang masih bisa disaring oleh oleh masker kain. Lalu tutupi hidung dengan bahu dengan sikut seperti ini saat bersin. Gunakan bahu untuk membuka pintu dan kurangi kegiatan di luar rumah jika tidak diperlukan. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berolahraga.
Hal-hal ini dapat meningkatkan imunitas tubuh, di mana imunitas tubuh kita dapat menangkal virus corona. Karena saat ini masih belum ditemukan vaksin untuk membunuh virus corona. Lalu, berapa lama kita harus dikurung di rumah seperti ini? Dari beberapa info yang saya dapat, virus corona ini bertahan selama 14 hari lamanya masa inkubasi. Nah, dalam 14 hari ini, sempatkanlah waktu Anda untuk di rumah dan jangan keluar rumah sebisa mungkin jika tidak diperlukan. Dan karena dalam 14 hari ini, virus tersebut akan mati jika tidak mendapatkan tubuh baru ataupun mendapatkan suplai-suplai lainnya, ataupun tidak dapat menginfeksi tubuh yang saat ini. Dalam 14 hari virus akan mati. Demikianlah mengapa kita diharuskan untuk tetap berada di rumah dan mengurangi kegiatan di luar selama 14 hari. Lalu, selama 14 hari apa yang harus kita lakukan? Nah, beberapa hal yang dilakukan selama coronavirus versi saya ada 3. Yang pertama, tingkatkan ibadah. Saat ini merupakan bulan suci Ramadan, dan kita dari akibat virus corona ini kita tidak dapat beribadah lagi ke masjid, kita tidak dapat melakukan pengajian beramai-ramai. Kita semua sudah harus berada di rumah sendiri-sendiri. Namun itu tidak menghentikan kita untuk beribadah kepada Allah. Saat ini saya menjalankan sholat tarawih bersama keluarga saya. Untuk tadarus pun saya juga keluarga kami tidak ketinggalan. Saya mengikuti program One Day One Juice. Sedangkan keluarga saya lebih jauh pada saya. Lalu kita juga bisa membanyak waktu dengan berzikir dan beristighfar kepada Allah. Apa yang telah kita lakukan sehingga wabah ini diturunkan kepada kita pada masa kita pada saat ini. Lalu tidak hanya beribadah, kita juga harus berusaha, berikhtiar. Ya, salah satu ikhtiar yang bisa saya lakukan saat ini hanyalah membantu orang tua saya, seperti menuruti apa yang diperintahkan, membersihkan rumah, dan hal-hal kecil lainnya. Mungkin hal ini kecil, tapi hal-hal kecil inilah yang akan membawa manfaat besar nantinya. Lalu hal yang ketiga yang saya lakukan selama pengurangan diri di rumah adalah mengikuti kelas-kelas online, kuliah online, di mana ini menggantikan kegiatan wajib belajar mengajar di kuliah, seperti menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ilmu tidak hanya terbatas di sekolah, kita juga bisa menuntut ilmu di rumah, maupun ilmu itu formal maupun informal. Nah, hal terakhir yang saya lakukan adalah bermain game. Kenapa bermain game bisa bermanfaat? Bermain game dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesenangan, di mana ini akan meningkatkan imun tubuh untuk melawan virus corona. Juga saya memainkan game yang dapat meningkatkan soft skill saya di bidang bahasa, yaitu bahasa Inggris. Di mana game ini merupakan game bermain peran yang menuntut pemainnya untuk membaca, mendengar, dan berbicara. Di mana ketiga hal ini akan memaksa kita untuk bisa belajar berbahasa Inggris. Demikianlah video ini. Saya harap video ini dapat membantu. Demikianlah video ini saya buat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.